Selamat sore pemirsa, saya Vivi Aleda Yahya dan Anda menyaksikan program referensi Anda untuk menentukan calon pemimpin nasional The Candidate. Ya pemirsa, pada tiga episode sebelumnya kita telah menguji para caleg perempuan sejauh mana komitmen mereka terhadap pendidikan dasar, pengelolaan lingkungan maupun pengentasan kemiskinan. Dan pada episode kali ini kita akan kembali menguji mereka, para caleg perempuan, sejauh mana komitmen mereka untuk meningkatkan kesehatan masyarakat untuk Indonesia yang lebih kuat. Dan untuk itu di studio telah kami hadirkan para panelis yang akan ikut menguji mereka. Dari Yayasan Kesehatan Perempuan ada Tini Hadad dan kemudian Ketua Ikatan Dokter Indonesia Dr. Fahmi Idris dan Duta Besar MDGs Asia Pacific dan juga Ketua Partnership Erna Witular. Tepuk tangan dulu untuk para panelis. Dan para caleg kita dari 4 partai yang berbeda, saya perkenalkan dari Partai Demokrat ya. Tepuk tangan untuk Ibu Nur Hayati Assegaf. Lanjutkan. Oke, kemudian caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Tepuk tangan untuk Sarah Handayani. PKS menang. Kemudian caleg dari Partai Demokrasi Pembaruan atau PDP, Noviantika Nasution. Merdeka. Dan caleg keempat kita sore hari ini dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia atau PNBK Indonesia, Kancana Indriswari. Merdeka. Oke, kita beralih ke caleg berikutnya, Mbak Sarah Handayani silakan. Iya. Saya pikir program penyelamatan ibu ini sebenarnya sudah berjalan lama, tetapi perlu mendapatkan dukungan dana yang mencukupi. Jadi yang pertama kali harus dilakukan di parlemen adalah upaya meningkatkan alokasi anggaran kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, khususnya untuk penyelamatan ibu dan anak, agar kita bisa menjamin sistem penyelamatan ibu dan anak di kampung-kampung itu bisa berjalan dengan baik. Karena dari 70.000 desa yang ada, hanya tersedia 30 bidan desa. Jadi banyak ibu-ibu yang melahirkan karena komplikasi kehamilannya, terlambat sampai ke tempat pelayanan kesehatan, dan tidak tersedianya sistem kegawat daruratan obgen dan neonatal. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan, meskipun sebenarnya programnya sudah ada, ini harus kita dukung dengan alokasi anggaran yang cukup memadai. Karena anggaran kesehatan di Indonesia ini masih jauh dari rekomendasi WHO, yaitu di bawah 15%. Baik, Dokter Fahmi, apakah cukup hanya meningkatkan anggaran? Silakan. Ya, saya kira ini soal manajemen akhirnya ya. Kalau kita bicara manajemen, bicara input. Dana hanyalah salah satu input dalam manajemen ini, gitu ya. Kita bicara juga SDM lain, sumber daya lain, bagaimana bidan ditempatkan, bagaimana bidan dapat diretensi di situ sekian tahun. Nah, mungkin punya pendapat soal ini, bagaimana kita kemudian di samping secara kuantitas menempatkan bidan di desa, kemudian secara kualitas kita menjaga mutunya, dan secara kualitatif juga kita mencegah tidak cepat pergi dari situ. Gimana kira-kira? Bagaimana Mbak Sarah? Iya, jadi memang harus ada upaya yang sangat keras, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, agar bidan-bidan yang ditempatkan di desa itu memang betah ada di desa. Jadi memang persoalan bidan cepat kabur itu adalah persoalan lama. Salah satu contohnya misalnya kita bisa ambil program yang sebenarnya sudah berjalan ya, beasiswa untuk bidan desa, yang itu diambil dari masyarakat lokal yang kemudian kita kembalikan kepada desa tersebut, sehingga mudah-mudahan atau kalau bisa diambil dari anak dukun, supaya nanti tenaga dukun tidak sudah dari bisa lokal kita putus. ya, sumber daya manusianya dari lokal. Tepuk betul. tangan untuk caleg perempuan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda dapat menilai sejauh mana performa para caleg kita sore hari ini. Hanya Anda yang menentukan caleg Anda sendiri. Tetaplah bersama kami, The Candidate. Segera kembali. Ya pemirsa, kita beralih ke caleg berikutnya dari PDP. Mbak Novi silakan merespon. Ya, nanti sebagai calon anggota legislatif, apabila insya Allah kita duduk, pasti kita punya fungsi mengelola anggaran atau budgeting. Tadi juga dikatakan bahwa anggaran untuk kesehatan 19,7 triliun rupiah atau 5% dari APBN itu bisa dikatakan banyak, bisa dikatakan sedikit. Tapi yang paling penting dari itu adalah bagaimana
itu semua menjadi satu program untuk meningkatkan kesehatan dan kemudian menanggulangi angka kematian ibu. Nah, ini bisa kita lakukan apabila anggaran itu satu, yang pasti nggak boleh bocor lagi. Kalau kita bisa masih punya keinginan untuk menaikkan, kita harus naikkan. Tapi yang pasti yang sekarang berjalan tidak boleh bocor. Sehingga program-program tadi yang dikatakan rekan-rekan saya itu bisa berjalan. Karena saya baru mendatangi satu daerah yang cukup jauh di daerah pemilihan saya, satu kecamatan namanya Kecamatan Rumpin, ada Desa Palias. Ternyata sangat memprihatinkan. Untuk mendapatkan satu puskesmas saja di desa itu 1.600 penduduk tidak ada. Sehingga anak-anak di situ untuk bisa atau ibu-ibu yang mau melahirkan itu harus menempuh jarak yang cukup lumayan jauh dengan infrastruktur yang hancur. Nah, ini bagaimana? Yang kedua kemudian adalah memberikan akses semudah-mudahnya kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk bisa datang pada saat mereka ingin melahirkan atau memeriksa kesehatan, tidak dipersulit oleh birokrasi yang ada yang masih berjalan sampai sekarang. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana segera kembali memaksimalkan peran-peran dari Badan Keluarga Berencana yang memang sempat agak slow down gitu ya. Itu sebetulnya satu program yang baik. Tapi sekarang ini kurang maksimal sehingga contohnya di desa-desa itu hampir sekarang sudah mulai terlupakan bagaimana program kontrasepsi itu dilakukan oleh pada ibu-ibu. Sehingga mereka akhirnya juga menjadi satu tingkat kelahiran yang yaitu tadi MDGs tadi tidak bisa tercapai gitu. Iya, Dok. Selain kesehatan ini adalah tanggung jawab yang heavy-nya ada di Departemen Kesehatan, departemen yang lain seperti misalnya pekerjaan umum dan departemen lain yang terlibat dalam membangun infrastruktur itu juga memudahkan untuk supaya masyarakat itu kalau misalnya belum punya puskesmas, tapi paling tidak untuk mencapai puskesmas terdekat dia tidak harus begitu sulit untuk melewati jalan di desa-desa yang sangat luar biasa sekarang akhir-akhir ini dengan cuaca juga rusaknya parah sekali. Ya, mungkin Novi, secara kita persentase iya. anggaran ini sebetulnya masih sekitar 2-3%, tidak ada yang meningkat sebetulnya. Kalau kita bicara TAP MPR kan mesti 15%, TAP MPR nomor 5 2003. Kalau kita bicara WHO mestinya 5%. Sebetulnya meningkat kuantitatifnya, kualitasnya tetap saya kira. Kita beralih ke caleg berikutnya. Silakan, Bu Kencana. Sebetulnya kerja legislatif adalah legislasi dan penganggaran serta pengawasan. Di bidang kesehatan ini itu tadi menurut Mbak Novi bagaimana menurut saya pengawasan dari DPR itu belum optimal. Kita memang perlu meningkatkan penganggaran bagi kesehatan khususnya kesehatan reproduksi. Karena kalau saya melihat di APBD maupun APBN itu tidak ada spesifik kesehatan reproduksi. Tetapi biasanya di APBD yang saya baca adalah gizi ibu hamil atau menyusui. Sementara kesehatan reproduksi itu bukan hanya ketika dia sedang dalam masa reproduksi, tetapi juga dari ketika dia lahir, perempuan lahir, sampai dia meninggal, sampai lansia. Itu perlu mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dari negara. Kemudian bagaimana informasi Kespro ini sendiri disebarkan kepada masyarakat luas, sehingga mereka mengetahui apa sih hak-haknya akan kesehatan reproduksi ini. Sosialisasi terhadap masyarakat luas juga penting ya di sini ya, Bu Kencana ya. Pemerintah juga harus menyediakan akses pelayanan kesehatan reproduksi itu sampai ke tingkat desa, ke tingkat kelurahan. Tadi Mbak Novi juga sudah mengungkapkan bagaimana infrastruktur kita. Saya kebetulan ketika akses kemarin sangat sulit. Sangat sulit. Itu juga perlu ditingkatkan. Dan sistem pelayanan rujukan yang cepat tanggap itu lebih penting lagi dari segalanya untuk mencegah angka kematian ibu makin meningkat. Bagaimana Dokter Fahmi? Ya, saya melihat ini lebih banyak heavy-nya ke arah penyebab langsung ya, artinya pelayanan kesehatan. Padahal di luar itu sebetulnya kan ada penyebab tidak langsung sebetulnya. Seperti apa, Dokter? Kulturnya seperti apa gitu ya, kemudian bagaimana kita dihadang oleh kultur, ya, kemudian kalau kita bicara terlambat ada 3, ini klasik dulu ya, terlambat memutuskan di rumah, terlambat transportasi, terlambat di pelayanan. Oke lah, tadi kita meningkatkan pelayanan. Bagaimana memutuskan di rumah gitu, mekanisme apa selain misal tadi disampaikan di samping anggaran, apalagi misalnya bisa secara konkret disampaikan? Tentunya perlunya bagaimana keluarga itu sendiri juga menyiapkan diri untuk mengantar misalnya ibu yang sedang hamil ini untuk memeriksakan diri rutin, kemudian juga ketika akan melahirkan itu pun siap setiap saat.
Sebetulnya mengapa saya hanya menyampaikan itu karena tadi teman-teman lain sudah menyampaikan yang lain. Baik. Jadi Ya. saya Jadi hanya sudah melengkapi. cukup Secara tercover oleh kultur, Ya. begini Mbak Aha, Vivi, secara bagaimana, kultur kadang-kadang memutuskan pergi ini tunggu suaminya, suami masih di sawah. Iya. Suami pulang, suami nunggu mertuanya belum pulang gitu. Akhirnya terlambat dikirim gitu ya. Oke. Nah, hal seperti inilah bagaimana pemberdayaan perempuan. Tapi ada kemudian itu bisa tetangganya, Pak. disosialisasi, Bisa, bisa bisa. dilatih kan Ya, betul. kalau soal kultur. Tapi Ya, sudah tapi lama kan sekali ya. Tidak gampang. Tidak mudah, Butuh iya. waktu tapi butuh sistem yang baik juga. Oke, berarti butuh sistem untuk mengubah kultur. Baik, tepuk tangan dulu untuk para caleg perempuan. Saya ingin lihat di sini di mana pendukung Ibu Nur Hayati Assegaf dari Demokrat. Sebelah sini ya, silakan. Oke, baik. Pendukung Mbak Sarah Handayani dari PKS, bagaimana? Oke, kita lihat apakah PDP lebih semangat dari PKS atau Demokrat? Bagaimana? Wujudkan cita-cita Indonesia merdeka berdasar Pancasila. Bersih dan peduli, kompeten berkarakter, PDP pasti jaya. Merdeka! Merdeka! Pembaruan! Jaya! PDP! Menang! 16! Capres! Oke, baik. Apakah PNBK bisa lebih semangat dari yang lain? Seluruh rakyat Indonesia dapatkan barisan, satukan tujuan, berjuang tegakkan keadilan. Bersama PNBK Indonesia, rakyat sejahtera, Indonesia jaya. Bersama PNBK Indonesia, rakyat pasti menang. Kita pasti menang. Oke, baik pemirsa, tetaplah bersama kami The Candidate segera kembali. Ya pemirsa, kita sampai pada pilihan pertanyaan. Segmen ini kita akan mempersilakan para caleg untuk melihat ke layar apa saja pertanyaan yang tersedia. Saya persilakan pertama dari caleg Partai Demokrat, Ibu Nur Hayati, silakan mau pilih yang mana? Saya akan pilih bahaya HIV/AIDS. Bahaya Nomor HIV/AIDS ya? Ya. Oke, baik. Untuk ditanyakan, dijawab oleh siapa nih? Untuk dijawab oleh Bu Kencana. Oke, iya baik. Pertanyaannya, Bu Kencana. Salah satu cara penularan HIV/AIDS adalah melalui hubungan intim. Di sisi lain, tempat prostitusi masih saja ada di mana-mana. Apa yang paling mungkin mengurangi penularannya? Penggunaan kondom atau ada cara lain yang lebih efektif menurut Anda? Terima kasih. Saya akan menganjurkan masyarakat untuk menggunakan kondom karena itu akan lebih efektif dibandingkan dengan cara misalnya kontrasepsi lainnya. Tetapi cara yang lebih efektif adalah jangan berganti pasangan untuk melakukan hubungan intim. Itu mungkin adalah satu-satunya yang harus dilakukan oleh semua baik pasangan laki-laki maupun perempuan. Juga jangan berganti jarum suntik yang digunakan dengan bergantian karena itu juga akan menularkan. Dan satu lagi bagi mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, perhatikan jangan sampai ketika diinfus jarumnya tidak diganti. Terima kasih. Oke, baik. Silakan, Bu Tini. Iya, saya kira cukup bagus ya jawabannya. Tetapi ada beberapa pertanyaan karena pada realitas ya seringkali bapak-bapak ini tidak suka menggunakan kondom gitu ya. Itu apa yang akan dilakukan oleh Anda untuk supaya bapak-bapak ini bisa lebih mengerti tentang penggunaan kondom. Itu satu. Terus yang kedua yang mengenai jarum suntik, itu kan sekarang ini kan HIV/AIDS pada anak muda ya, pada umur-umur produktif itu drastis meningkatnya gitu ya. Karena mereka sering berganti jarum suntik. Apa kira-kira program supaya mereka
tidak lagi menggunakan jarum suntik. Apakah hanya dengan informasi bahwa itu bisa menularkan AIDS atau bagaimana? Silakan, Ibu Jana. Tadi tentang kondom Ibu, Ya. itu sosialisasi penggunaan kondom perlu terus-menerus diinformasikan, tidak hanya berkala tetapi rutin. Ke Dan siapa? ya, Ke siapa? Karena Kepada- yang malas itu kan bapak-bapak iya sebenarnya. kepada ya. bapak-bapak Ibu dengan Pada sendirinya. bapak-bapak, ya. Dan kalau saya selalu menganjurkan untuk tidak berganti pasangan, itu paling penting Ibu. Karena dia akan mengotori rahim perempuan dan itu akan mengakibatkan lahirnya anak-anak, misalnya sampai terjadi kehamilan, akan melahirkan anak-anak bangsa yang tidak berkualitas dan tidak bermutu karena rahimnya terserang penyakit. Jadi kalau kita kepingin anak bangsa ini kita nantinya bermutu, janganlah berganti pasangan, dan ketika memang ya tadi tidak bisa menahan birahinya, gunakanlah kondom. Tadi tentang jarum suntik, Ibu. Ya. Tentunya kita tetap harus tadi informasi itu harus terus-menerus ya Bu ya dilakukan. Sebetulnya Ibu meningkatnya HIV/AIDS bukan kepada golongan muda saja ya Bu ya, tetapi juga ibu rumah tangga. Sekarang juga angkanya sudah meningkat yang saya ketahui. Tertularnya HIV/AIDS itu antara lain dari hubungan intim salah satunya. Tadi yang dikemukakan saya itu adalah kondom itu kan karena kaitannya dengan hubungan intim di situ. Jadi tadi kalau kepada anak-anak muda tadi sosialisasi yang terus menerus, dan tentunya mereka harus diberi rehabilitasi ya atau pengobatan ya untuk mereka. Ya, karena biasanya yang menggunakan adalah yang pencandu narkoba ya. Iya. Jadi mungkin program-program untuk penanggulangan pencegahan dan penanggulangan narkoba ya. itu Iya. tidak hanya berkala tetapi terus menerus tidak putus-putus ke semua segmen. Baik, kita beralih ke caleg berikutnya. Mbak Sarah Handayani, silakan mau pilih pertanyaan yang mana? Saya pilih pertanyaan nomor 2. Untuk siapa? Pertanyaan nomor 2. Untuk Mbak Noviantika. Banyak orang mengeluhkan pelayanan di rumah sakit umum lebih buruk dibandingkan dengan rumah sakit swasta. Bagaimana agar stigma ini diubah sehingga masyarakat miskin tidak lagi mengeluhkan terlambatnya pertolongan dan pelayanan? Ya, pertama-tama ini bukan stigma. Ini kenyataan di masyarakat kita bahwa sangat diskriminatif antara rumah sakit swasta, apalagi yang mahal, dengan rumah sakit umum yang notabene-nya adalah milik pemerintah atau milik rakyat. Dan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Karena inilah yang merupakan satu keprihatinan, bahkan satu persoalan yang belum selesai di negara kita. Sehingga siapapun nanti ya minimal yang ada di sini di antara kita itu harus dengan sekuat tenaga mempergunakan otoritas yang nanti kita punya untuk segera menuntaskan persoalan diskriminasi masyarakat di dalam Bentuk konkretnya seperti bentuk apa nanti kalau konkretnya, di Senayan? Kalau saya bilang ya, sebetulnya ini sudah dianggarkan, kembali ke anggaran karena fungsi kita fungsi budgeting. Tapi kenapa rumah sakit masih memberlakukan hal seperti ini? Kalau perlu law enforcement ditegakkan kepada rumah sakit yang tidak menjalankan tugasnya, pemerintah harus turun tangan atau kita semua harus turun tangan, rumah sakitnya dikenakan sanksi yang berat. Selain kemudian tentu fasilitas. Rumah sakit swasta kenapa fasilitasnya bagus? Karena memang di sana ada orang yang mampu membayar. Padahal masyarakat Indonesia tidak boleh dibedakan antara kelas, apa yang punya uang ataupun yang tidak punya uang. Mereka harus segera ditangani, apalagi menyangkut nyawa mereka. Dan yang terakhir adalah bagaimana pelayanan dan fasilitas di rumah sakit umum yang sudah mempunyai anggaran dari APBN itu harus ditingkatkan. Jangan ada lagi rumah sakit umum lampunya saja gelap. Bagaimana masyarakat nggak takut ke rumah sakit umum? Oke, baik. Bu Tini. Iya, baik. Untuk rumah sakit swasta tadi dikatakan bahwa mereka tidak mau melayani ya masyarakat miskin. Waktu itu ada peraturan bahwa 25% tempat tidur di rumah sakit swasta harus diberikan kepada orang miskin. Tapi pada kenyataannya itu tidak terjadi. Apa menurut Anda bagaimana harus menanggulangi ini gitu supaya rumah sakit swasta itu lebih disiplin? Kita harus tegas juga kepada rumah sakit swasta karena 25% dari fasilitas yang ada harusnya diberikan kepada masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu. Kalau ada rumah sakit swasta seperti ini, tadi saya katakan kembali yang paling lemah di negara kita adalah law enforcement. Terhadap kesehatan juga kita harus bisa memberikan hukuman yang setimpal kepada rumah sakit swasta ini supaya kalau dia tidak melakukan itu mungkin izinnya bisa dicabut.
Ya. supaya masyarakat tertolong. Iya, sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah untuk para caleg perempuan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, The Candidate segera kembali. Ya pemirsa, kita sampai pada segmen terakhir The Candidate khusus caleg perempuan. Kali ini kita berikan mereka kesempatan untuk berorasi. Saya persilakan pertama dari Partai Demokrat. Silakan Bu Nur Hayati Assegaf. Ya. Saya Nur Hayati Ali Assegaf, caleg dari Partai Demokrat DPR RI nomor 1 untuk Dapil 5 Malang Raya. Demokrat! SBY! 31! Luar biasa. Pilih caleg perempuan. Iya, terima kasih Bu Nur Hayati. Silakan Mbak Sarah Handayani dari PKS. Harus lebih semangat nih. Ya, PKS. Saya Sarah Handayani, caleg DPR RI PKS nomor urut 3 untuk Dapil Jabar 5 Kabupaten Bogor. Pilihlah saya dan saya akan memperjuangkan peningkatan kualitas hidup manusia. Saya akan memastikan bahwa setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dan kemudian kehamilan dan kelahiran yang seharusnya membahagiakan keluarga jangan berubah menjadi sebuah tragedi karena ibunya meninggal. Oleh karena itu, dukung saya, mudah-mudahan konstituen Kabupaten Bogor bisa mendukung saya, caleg perempuan. Baik, tepuk tangan. Mbak Novi dari PDP silakan. Noviantika Nasution dari PDP silakan. Merdeka, pembaruan, PDP, 16. Saya Noviantika Nasution, caleg Jabar 5 dari Kabupaten Bogor. Apabila nanti saya terpilih menjadi anggota DPR, saya akan memastikan bahwa program dari MDGS ini akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak ada lagi keprihatinan pada kesehatan ibu, anak, dan tidak ada lagi keluhan untuk mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada baik di Kabupaten Bogor maupun di seluruh Indonesia. Dan saya akan memastikan seluruh anggaran yang diperuntukkan untuk kesehatan tidak akan ada sedikit pun yang bocor karena akan diawasi dengan ketat. Karena itu pilihlah caleg perempuan. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya dari PNBK Indonesia, Kencana Indriswari silakan, Bu Kencana. Merdeka! Rakyat! PNBK Indonesia. Saya Kencana dari Dapil 2 DKI Jakarta, daerah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri dari tingkat DPR. Saya mengajak teman-teman untuk memilih caleg perempuan karena perempuan lebih peduli dengan kepentingan-kepentingan perempuan. Saya akan peduli, mendengarkan, dan tentunya melakukan melalui kebijakan-kebijakan yang lebih pro kepada rakyat dalam segala bidang kehidupan dan pembangunan. Saya juga akan mengkhususkan kepada kesehatan reproduksi perempuan. Kenapa? Karena selama ini di anggaran APBD maupun APBN tidak pernah ada spesifik untuk kesehatan reproduksi. Baik. Untuk kedepannya kita harus memuat itu di dalam APBN dan Tepuk APBD. tangan untuk Bu Kencana. Merdeka! Kita dengarkan pernyataan penutup dari Bu Tini Hadad. Terima kasih. Saya masih khawatir dengan angka kematian ibu yang tinggi ya, antara 230 sampai 307 sekarang. Dan nanti 2015 kita harus mencapai 110 per 100 ribu kelahiran. Nah itu memang betul-betul kita harus kerja keras untuk menurunkan angka itu. Selain daripada kenaikan anggaran kesehatan yang kita minta, saya minta ibu-ibu nanti bila sudah menjadi anggota legislatif, itu bisa juga melihat alokasi dananya kemana gitu, berapa yang untuk pelayanan kesehatan perempuan itu dilihat. Kemudian akses, tadi salah satu dari Anda bicara tentang akses ke puskesmas dan ke posyandu itu juga harus diperhatikan transportasinya dan lingkungan yang lainnya. Kemudian untuk pendidikan, mulai dari usia dini, jadi di sekolah-sekolah dan kemudian juga pendidikan langsung ke masyarakat, saya kira itu penting sehingga kita bisa menurunkan angka kematian ibu ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tini. Dan ke Dr. Fahmi. Ya, saya mendoakan secara khusus lah biar empat-empatnya ini terpilih menjadi anggota legislatif. Oke, baik. Dan karena kalau sudah jadi kita tidak perlu menjelaskan lagi gitu ya. Tapi kalau jadi ada dua hal tentu terkait dengan fungsi budgeting. Tadi disampaikan Ibu Tini bagus sekali.
Artinya pertama harus tepat anggarannya, berapapun jumlah anggaran yang didapat nanti. Tapi yang kedua memang harus juga memilih intervensi yang tepat. Nah untuk ini memang memerlukan satu proses yang pendalaman yang memang membutuhkan pendapat berbagai pihak. Tolong ini. Jadi jangan intervensi itu hanya kesannya top down, tapi tidak melihat bagaimana kebutuhan yang ada. Nah kemudian yang kedua dari sisi regulasi. Ini penting karena kita bicara MDGs ini bukan hanya kematian ibu, ada yang lain juga gitu, kematian anak, kemudian bagaimana HIV/AIDS, kemudian bagaimana tuberkulosis, kemudian malaria. Nah, tolong ini bagaimana dibuat regulasi sehingga pencapaian 2015 itu memang diperkuat oleh mungkin ada undang-undang khusus untuk mencapai ini, begitu ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, kalau Ibu Erna bagaimana? Ya, saya senang sekali, bangga sekali bahwa para caleg perempuan bukan hanya menguasai masalah kesehatan, tapi juga yang lebih penting adalah menghayatinya. Bukan Nur Hayati, menghayati. Jadi saya ingin menitipkan tadi ya pencapaian berbagai tujuan, berbagai target dari MDGs, tapi yang paling penting jangan ada kebocoran dan Anda berfungsi mengawasinya. Terima kasih. Oke, baik. Pemirsa, Anda sudah melihat sejauh mana respon terhadap para caleg perempuan terhadap isu kesehatan masyarakat untuk memperkuat Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Vivi Aleda Yahya. Sampai jumpa.